Luciani. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika deskriptif. Seperti yang minggu lalu, kelompok kami, kelompok 1 sudah menjelaskan tentang statistika deskriptif dan ini adalah kelanjutannya. Seperti yang kita bahas minggu lalu, statistika deskriptif itu menggunakan beberapa teknik, yaitu yang pertama measure of central tendency, yaitu ukuran yang digunakan untuk menunjukkan lokasi pusat data seperti mean, median, modus, di mana mean adalah nilai rata-rata dan median adalah nilai tengah dan modus adalah nilai yang sering banyak muncul. Yang kedua ada measure of variability, yaitu ukuran yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari nilai pusat. Nah, di measure of variability ini ada 3, yaitu rentang, variansi, dan simpangan baku. Yang ketiga itu ada diagram grafis, yaitu representasi visual data yang membantu mengidentifikasi pola data seperti histogram, box plot, scatter plot. Yang keempat ada frekuensi dan persentase, yaitu perhitungan jumlah dan proporsi dari setiap nilai atau kelompok nilai dalam data. Selanjutnya adalah statistika inferensial, di mana statistika inferensial adalah cabang dari statistika yang berkaitan dengan pengambilan kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan berdasarkan sampel data yang diperoleh. Seperti yang minggu lalu saya katakan, perbedaan antara statistika deskriptif dan statistika inferensial, mungkin untuk statistika deskriptif lebih ke hasil akhirnya. Nah, kalau statistika inferensial itu lebih ke bagaimana cara pengolahan datanya sehingga dapat menghasilkan kesimpulan seperti itu. Selanjutnya, di beberapa teknik yang umum digunakan dalam statistika inferensial adalah sebagai berikut. Yang pertama, estimasi. Estimasi itu penggunaan data sampel untuk memperkirakan parameter populasi seperti mean dan proporsi. Yang kedua, uji hipotesis. Uji hipotesis yaitu penggunaan data sampel untuk menguji pernyataan tentang parameter populasi, seperti apakah mean populasi sama dengan nilai tertentu atau tidak. Yang ketiga, analisis regresi. Dan yang keempat adalah analisis variansi. Selanjutnya ada populasi dan contoh. Populasi adalah himpunan lengkap dari semua individu atau objek yang memiliki karakteristik yang sama atau relevan dalam sebuah studi. Sementara itu, contoh adalah sekelompok individu atau objek yang dipilih dari populasi. Misalkan di sini itu contoh dari populasi mahasiswa Universitas Nurul Jadid. Nah, itu mencakup semua mahasiswa, itu dinamakan populasi. Atau tidak, contohnya itu populasi di negara Indonesia, warga negara Indonesia seperti itu. Sedangkan contoh dari contoh itu sendiri, misalkan di suatu Universitas Nurul Jadid, Prodi Pendidikan Matematika mengadakan Olimpiade Matematika tingkat nasional. Nah, itu kan tidak semua prodi yang ada di Universitas Nurul Jadid itu mengadakan lomba matematika. Jadi contoh itu hanya dilakukan oleh beberapa, seperti contohnya yang tadi itu dilakukan oleh mahasiswa matematika seperti itu. Materi selanjutnya yaitu bagaimana masalah yang dapat diajukan kepada statistikawan. Bisa dilihat di buku statistika itu ada beberapa masalah, ada 7 masalah. Jika kita menjadi statistikawan, kita dapat membantu dalam berbagai masalah yang melibatkan pengumpulan, analisis, interpretasi data. Beberapa contoh masalah yang dapat kita bantu diantaranya ialah penentuan ukuran sampel yang tepat untuk suatu studi dan survei. Yang kedua, analisis data untuk mengidentifikasi pola atau tren dalam data. Yang ketiga, ada memeriksa apakah suatu
hipotesis dapat dibuktikan atau tidak dengan data yang ada. Selanjutnya ada membantu dalam desain eksperimen atau studi yang tepat untuk memastikan hasil yang valid dan bermakna. Membantu dalam membuat model prediktif atau analisis regresi untuk memprediksi hasil di masa depan berdasarkan data historis. Menentukan metode pengambilan sampel yang tepat untuk memastikan representativitas data, membantu dalam memastikan kualitas data dan deteksi outlier untuk mencegah kesalahan dalam analisis. Dan yang terakhir ada memberikan interpretasi yang tepat dari hasil analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang notasi penjumlahan. Notasi penjumlahan merupakan sebuah lambang yang digunakan untuk mempermudah penulisan. Biasanya kita menggunakan lambang sigma untuk menyatakan penjumlahan, yang secara umum lambang sigma I sama dengan M sampai N dari XI, yang artinya kita akan mencari jumlah keseluruhan dari XI. Contoh, kita mempunyai data sebagai berikut. Kemudian kita akan mencari nilai sigma I sama dengan 1 sampai 4 dari XI. Berarti kita akan mencari jumlah XI dimulai dari 1 sampai dengan 4. Kemudian kita masukkan dan menemukan hasil 49. Yang kedua, kita akan mencari nilai sigma I sama dengan 2 sampai 4 dari XI. Berarti kita akan menjumlah XI dari 2 sampai dengan 4. Berarti kita akan memasukkan dari X2 sampai dengan X4 yang hasilnya 34. Kemudian yang ketiga, kita akan mencari sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari XI kuadrat. Berarti XI-nya dikuadratkan dan dimulai dari 1 sampai dengan 3. Kemudian kita masukkan dan hasilnya 649. Kemudian yang selanjutnya mempunyai jumlah 2 atau lebih peubah sama dengan masing-masing penjumlahannya. Jadi ketika sigma I sama dengan M sampai N dari XI kali YI, maka sama dengan sigma I sama dengan M sampai N dari XI dikali sigma I sama dengan M sampai N dari YI. Kalau ditambah, maka kita ubah di sini. Kalau yang di atas dikali, kemudian yang di bawah itu ditambah. Contoh penggunaannya seperti ini. Kita mempunyai data sebagai berikut. Kemudian kita akan mencari nilai sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari XI plus YI. Itu sama dengan masing-masing penjumlahannya, yang artinya sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari XI ditambah sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari YI. Kemudian kita masukkan yang XI dimulai dari 1 sampai 3, berarti X1, X2, dan X3. Kemudian yang YI juga seperti itu. Kemudian kita masukkan datanya, lalu kita jumlahkan dan hasilnya ketemu 21. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.